Perusahaan pembiayaan yang tercatat di OJK per Mei tahun 2019 sebanyak 183. Jumlah ini menyusut dibanding 2015 yang masih berjumlah 203 perusahaan. Perusahaan yang sudah dibekukan itu rata-rata berdiri sebelum OJK beroperasi tahun 2012. Mereka tidak bisa keluar dari jaring-jaring OJK karena tahun 2014 OJK menerbitkan peraturan nomor 29 yang cukup merepotkan perusahaan pembiayaan yang berdiri sebelum munculnya OJK. Yakni harus memiliki ekuitas alias modal paling sedikit 40 miliar rupiah per 31 Desember tahun 2016. Salah satu perusahaan pembiayaan yang tumbang karena modalnya tak kuat adalah PT Kembang 88 Multifinance. Mulai limbung tahun 2016 dan tak bisa pulih selama 2 tahun. OJK akhirnya mencabut izin PT Kembang 1 Agustus 2018. 2016 sudah dikasih peringatan 1, 2, 3, 6 bulan di KU, gugatan usaha, kemudian sampai itu. Nah, di dalam proses itu biasanya memang ada mereka submit perbaikan, ditolak, balik lagi. Bisa dipastikan karena praktek-praktek tidak sehat ya. Nah, lebih spesifik lagi double pledging, multiple pledging. Celakanya, salah urus PT Kembang 88 menjalar dampaknya sampai nasabah. Wawan Darmawan misalnya harus gigit jari karena PT Kembang 88 tidak memenuhi kewajiban. BPKB miliknya tidak dikembalikan, padahal cicilannya sudah lunas. Kan kita udah mulai lunas, kan kita mau ngambil BPKB, nyatanya gitu. Terus ke sini nyatanya nggak ada, kita bayar, suruh bayar di sini, BPKB-nya nggak keluar. Tahun 2014, Wawan membeli mobil bekas jenis MPV seharga 85 juta rupiah. Dia membayar uang muka 30 juta rupiah dan menunjuk PT Kembang 88 Multifinance untuk membiayai sisanya dengan bunga 16% per tahun. Dalam perjanjian, Wawan harus membayar angsuran sebesar 2,9 jutaan rupiah per bulan selama 3 tahun. Saya bilang sama yang di sini juga, kalau udah tahu dari pertama awalnya, itu mobil udah saya bakar. Saya udah nggak bisa nyeritain apa-apa. Saya dari jauh udah 6 kali ke sini, nggak ada apa-apa. Selama 2 tahun, Wawan bolak-balik Balaraja Tangerang ke Jakarta untuk mengambil BPKB miliknya. Tidak bersambut, Wawan lalu melaporkan Kembang 88 ke Polda Metro Jaya. Kita lapor sama Kapolda Metro Jaya, udah 2 kali deh kita ke situ, terus ke situ ditanggapi, malah kan kita berbicara sama yang punyanya, sama Pak Kus itu, 4 mata di meja gitu sama penyidik. Bahkan dia nggak menanggapi, nggak meresponi, begitu aja. Terus saya mau jual mobil, anak saya mau kuliah. Kenapanya nggak bisa? Kan saya matang aja, sama istri terusnya berantem. Kacau gara-gara kendaraan. Saat mendatangi kantor PT Kembang 88 akhir Juni lalu, Wawan sempat bertemu Nelson Daniel Boling, Direktur PT Kembang 88. Tapi jawaban Nelson tidak memuaskan. Wawan diminta sabar menunggu tanpa kepastian. Pil pahit juga dirasakan Erlando Fauzi. Sejak 2016, PT Kembang 88 menahan BPKB, mobil milik ayahnya. Mobil saya kan udah lunas, udah hampir 3 tahun sih Mbak. Cuma BPKB-nya masih ketahan di sini. Tapi dari pihak Kembang 88-nya itu nggak ada solusi sih. Jadi kita tuh harus nunggu aja sih paling. Erlando Fauzi awalnya berurusan dengan cabang PT Kembang 88 di Tasikmalaya, Jawa Barat. Namun karena cabang Tasikmalaya sudah tutup bersama 45 cabang lainnya,
Erlando akhirnya terpaksa bolak-balik ke kantor pusat PT Kembang 88 di kawasan Kemayoran, Jakarta. Sama saja, PT Kembang 88 hanya mengumbar janji palsu. Kalau dulu sempat tuh nunggu keputusan pengadilan, masih sempat dikasih harapan-harapan manis sih. Kalau untuk di tahun 2017-18 tuh udah mulai kayak sekarang nih, udah nggak ada solusi, udah nggak ada harapan-harapan lagi. Nasabah lain, Emon Guarsah, bahkan harus menempuh perjalanan dari Palembang ke Jakarta untuk menagih PT Kembang 88. BPKB mobil pick-up miliknya tertahan sejak 2017. Padahal cicilannya sebesar Rp2.100.000 per bulan selesai dibayar selama 3 tahun. Memang ini nih ya, dia waktu itu lagi jaya-jayanya nih, ya memang dia terkenal belum itu. Mungkin lagi anjlok ya mungkin itu. Nah, lagi anjlok inilah ya kami ini yang korban ini nih ya minta bantulah Mbak. PT Kembang 88 menyebut BPKB Emon masih tertahan di BRI Syariah. BRI Syariah adalah salah satu dari 19 kreditur yang memberikan pendanaan ke Kembang 88. Harapan kami itu ya minta kebijaksanaan Bank Syariah, Bank BRI Syariah sama PT Kembang 88 ini untuk berdamai, untuk biar nasabah ini tidak jadi korban. Nelson Daniel Bowling, Direktur PT Kembang 88, berkomitmen terhadap para nasabah. Nelson Daniel bersedia diwawancara tim Indep dengan syarat tetap menggunakan kacamata dan masker. Alasannya, dia sedang terserang flu. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan BPKB untuk memberikan kepada mereka. Karena kalau dari awal perusahaan ini dia tidak kira terhadap mereka, pilotkan aja, selesai. Tapi karena perusahaan ini punya beban moral, maka segala aturan hukum, tahapan hukum yang ada di negara kita semua kami penuhi. Hanya satu harapan, bagaimana agar hak-hak daripada konsumen ini kita kembalikan. Pada 2017, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan PT Kembang 88 menang dalam permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang kepada bank kreditur. Dalam keputusan itu, salah satu syarat keberhasilan PKPU adalah PT Kembang 88 Multifinance diberi waktu selama 7 tahun untuk pelunasan kewajibannya. Dalam homologasi itu kan kami bersedia memberikan kompensasi per BPKB lunas itu sebesar Rp1 juta. Dengan tenggang waktu diberikan restrukturisasi utang itu selama 7 tahun membayar utang-utang semua itu loh. Kami sudah bayar tahap pertama kepada seluruh bank kreditur itu. Tetapi mereka itu berinya setengah-setengah. Ada yang beri, ada yang bahkan tidak mau beri sama sekali. Nah terus bagaimana? Saat ini ada 1.500-an nasabah yang belum menerima BPKB kendaraannya. BPKB tersebut tertahan di 4 bank kreditur, yaitu Bank Mandiri, Bank Mandiri Syariah, BCA Syariah, dan BRI Syariah. Kami mencoba menghubungi Bank Mandiri dan Bank BRI Syariah, namun tidak ada jawaban. Nasib ribuan nasabah akhirnya bergantung pada komitmen PT Kembang 88. OJK tak bisa ikut campur atas alasan sudah masuk urusan perdata. Itu akan diselesaikan oleh pemilik biasanya. Harusnya sih harus pemilik. Jadi OJK hanya memonitor itu karena ini udah wilayahnya udah wilayah keperdataan ya antara kreditur dan debitur ya. Dalam hal ini hubungan para pihak debitur dengan ini. Pencabutan izin usaha kepada perusahaan pembiayaan tak melulu karena masalah rasio permodalan. OJK mencabut izin usaha PT Sumber Artamas Finance antara lain karena melanggar aturan jaminan fidusia. Dosa lain Sumber Artamas Finance tidak menginformasikan kepada debitur dan OJK mengenai rencana penutupan kantor cabang. Prosedur penyelesaian hak dan kewajiban kepada debitur juga diabaikan. Izin usaha Sumber Artamas Finance dicabut 10 April 2019.
Seperti PT Kembang 88 Multifinance, pencabutan izin usaha PT Sumber Arta Mas Finance meninggalkan sejumlah masalah untuk nasabah. Masih banyak buku pemilik kendaraan bermotor atau BPKB milik nasabah yang belum diberikan. Tim Indep mendatangi kantor pusat Sumber Arta Mas Finance di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat. Kami ditemui seorang pegawai yang bekerja di sister company perusahaan itu. Ini kantornya udah pada tutup ya? Semuanya? Orang-orangnya udah nggak ada sama sekali? Saya mencoba mendatangi salah satu perusahaan pembiayaan yang dibukukan oleh OJK 6 Agustus 2018 lalu, yaitu PT Sumber Arta Mas Finance. Saya datang ke sini untuk meminta konfirmasi kepada manajemen tersebut. Namun pihak manajemen berkelit hanya memberikan informasi bahwa PT Sumber Arta Mas Finance sudah tidak beroperasi lagi. Ada beberapa nasabah yang masih mengeluhkan bahwa BPKB tersebut tidak diberikan, padahal nasabah tersebut sudah melunaskan kewajibannya. Saya akan mendatangi salah satu nasabah yang BPKB-nya belum diberikan oleh PT Sumber Arta Mas Finance. Berbekal informasi dari mesin pencarian Google, kami menemui Ismail Hamsyah Daulay. Sebagai nasabah Sumber Arta Mas Finance, tahun 2014, Ismail meminjam uang tunai sebesar 60 juta rupiah. Dia terdaftar sebagai nasabah di kantor cabang Raden Inten, Jakarta Timur. Dengan jaminan BPKB mobil miliknya, pinjaman pun cair. Dia mencicil 2,3 juta rupiah setiap bulan selama 3 tahun. Karena saya pinjaman uang untuk modal usaha, di ACC saya mengajukan pinjaman. Sampai pelunasan sampai saat ini pembayaran sampai lunas, hisap BPKB saya belum ada gitu. Celakanya, saat cicilan Ismail lunas tahun 2017, kantor cabang Sumber Arta Mas Finance di Raden Inten sudah tutup. Ismail kebingungan harus kemana meminta BPKB miliknya. Usahanya mendatangi kantor pusat di kawasan Kuitang tidak membuahkan hasil. Di Kuitang itu saya dikonfirmasi sama security, katanya tunggu aja Pak dulu informasi, nomor Bapak aja disimpan ke saya, nanti saya dihubungi, Bapak dihubungin sama saya, kata security. Sampai saat ini belum ada kabar juga, Mbak. Berbagai usaha ditempuh Ismail. Di antaranya dengan mencantumkan nomor handphonenya di mesin pencari Google. Maksudnya agar bisa berkomunikasi dengan nasabah Sumber Arta Mas Finance yang senasib dengannya. Supaya korban-korban nasabah SAP ini biar kompak untuk mengurus BPKB-nya biar cepat keluar dari SAP gitu. Paling jalan satu-satunya hukum lah, Mbak. Perusahaan pembiayaan lain yang dicabut isinya adalah PT Sejahtera Pertama Multifinance. PT Sejahtera Pertama Multifinance berdiri sejak tahun 2010. Namun, pada 30 April 2019, izin usahanya dicabut OJK. Perusahaan ini tidak dapat memenuhi peraturan OJK, yaitu melanggar perjanjian pembiayaan, tingkat kesehatan keuangan, kualitas piutang pembiayaan, rasio saldo piutang pembiayaan, hingga rasio permodalan. Tim Indep mendatangi kantor pusat perusahaan ini di kawasan Selipi, Jakarta Barat. Dari seorang pegawai, kami mendapat beberapa info. Artinya memang statusnya saat ini itu sudah dicabut izin usahanya? Udah ya? Kita sedang proses pembubaran. Tapi dengan nasabah itu sudah kelar semua, maksudnya BPKB gitu? Karena sejak tahun 2014, pertama kita ada stop ini pemberian kredit. Sejak diberlakukan peraturan OJK nomor 35 tahun 2018, sudah belasan perusahaan pembiayaan yang tercatat tak sanggup mentaati. 13 perusahaan kena sanksi administratif dan 3 perusahaan
dicabut isinya. Yang dicabut izin usahanya itu rata-rata, terutama yang terjadi di 2015, 2016 adalah praktek-praktek double pledge, multi pledge. Jadi satu objek pembiayaan itu dibiayai oleh 3 bank atau 4 bank gitu ya. Yang kedua, risk management mereka nggak cukup strong. Good governance juga nggak in place di sana. Jadi antara pemilik, pengurus itu ada yang berjamaah, ada yang jadi konflik, ada yang macam-macam. Jadi perusahaan jadi tidak sehat. Modalnya memang nggak ada. Jadi modalnya nggak ada. Jadi komplikasi nih, komplikasi dari 4 variabel, 5 variabel itu sehingga perusahaan itu menyebabkan harus ditutup atau dicabut izin usahanya. Kalau dari yang saya pelajari juga yang paling parah sebenarnya yang mungkin tidak diketahui publik bahwa di antara mereka-mereka itu yang dicabut izin usahanya adalah pelaporan keuangan yang tidak benar. Ini sangat berbahaya. Mobil second alias mobil bekas masih memiliki pasar dan konsumen tersendiri. Sudah harganya murah, mobil ini bisa dicicil alias kredit. 70% pembelian mobil dilakukan dengan cara kredit lewat perusahaan pembiayaan sebagai leasing. Latif Basahil menikmati bisnis mobil bekas sejak tahun 2005. Dia membuka showroom di kawasan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Kita stabil ya, mau cash mau kredit stabil. Ya rata-rata sebulan 10 sih masih terjual gitu. Showroom Latif kerjasama dengan 3 perusahaan pembiayaan. Namun yang paling aktif dengan BCA Finance dan Klipan Finance. Ini disiapkan untuk pembeli yang ingin menggunakan sistem kredit. Saya rasa pembeli-pembeli sekarang lebih pintar ya, lebih tahu finance yang terkenal gitu loh. Jadi kalau menjual produk kalau sudah brandnya dikenal sih nggak sulit. Kredibilitas perusahaan pembiayaan harus diteliti terlebih dahulu agar nasabah tidak salah pilih. Latif punya pengalaman buruk dengan salah satu perusahaan pembiayaan. Itu si nasabah sampai selesai bayar angsuran terakhir pun BPKB nggak keluar. Semenjak kejadian itu ya kita lebih selektif lah. Jika di tengah jalan perusahaan pembiayaan One Prestasi, nasabahlah yang menerima getahnya. Untuk unit, dokumen itu tanggung jawab kita. Tapi kalau udah soal pembiayaan atau finance-nya tutup, kita nggak bisa berbuat banyak. PT BCA Finance, perusahaan pembiayaan yang diandalkan Latif, mencatat penyaluran pembiayaan sebesar Rp33,44 triliun sepanjang 2018 lalu. Berdasarkan data OJK, tren pertumbuhan piutang pembiayaan kendaraan bermotor roda 4 cenderung menurun. Dari 13,96% pada Desember 2017 menjadi 5,5% pada bulan Mei 2019. Untuk kendaraan bermotor roda 2, kurva pembiayaannya cenderung meningkat. Tahun ini agak berat karena memang sesuai data Gaikindo juga di angka 1 juta aja kalau pertumbuhan itu sudah bagus. Ini mungkin 900.000, 800.000 pertumbuhan di penjualan mobil. Lalu kalau ditanya kredit macetnya ya, kredit macetnya masih manageable, untuk kendaraan bermotor masih di angka 2%, saya pikir oke lah. Sementara, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia menilai tren pertumbuhan perusahaan pembiayaan secara global dinilai stabil. Demand atau pangsa pasar terhadap kebutuhan untuk namanya kredit pembiayaan roda 4 dan roda 2 tumbuh, terutama roda 2.
roda 2 yang penjualan motor dari 3 juta, 5 juta, 6 juta sampai di mentok-mentoknya di tahun 2011 tuh sempat 8,1 juta atau di atas 8 juta. Turun. Memang sempat turun. Pada saat 2012 komoditi turun, penjualan mobil turun, penjualan motor pun turun. Tapi penjualan mobil relatif turunnya sedikit dan flat selama berapa 4-5 tahun terakhir. Motor turun pernah hit di bawah 6 juta, 5,9. Sekarang sudah naik lagi tahun lalu di level angka 6,1, 6,2, diharapkan tahun ini 6,4 juta. Nah inilah dinamika industri kami yang banyak didominasi pembiayaannya kepada roda 4, roda 2, dan kalau pembiayaan konsumen, next dari roda 4, roda 2 adalah elektronik. Otoritas Jasa Keuangan sudah membuat peraturan yang lebih ketat untuk perusahaan pembiayaan. Bagi perusahaan dengan status perseroan terbatas, syarat minimal ekuitasnya sebesar 100 miliar rupiah. Dengan syarat minimal ini, perusahaan diharapkan bisa lebih kuat dan tidak akan loyo di tengah jalan. 31 Desember 2019 ini semua harus punya modal 100. Nah dari 186 ini tentu masih ada yang ketinggalan nih, modalnya belum 100. Nah tinggal ada beberapa pilihan, yang belum 100 dia merger, dia tambah modal, atau dia kembalikan, atau disemprit. Perusahaan pembiayaan sangat berperan dalam menjalankan perekonomian di tanah air. Industri kami punya peranan penting untuk perekonomian di Indonesia. Industri kami telah banyak membantu masyarakat Indonesia untuk memiliki aset baik berupa roda 2, roda 4. Semua kalangan berharap perusahaan pembiayaan profesional, nasabah tetap teliti dan hati-hati, dan OJK sebagai lembaga pengawas selalu tegas bertindak.